satu kebaikan itu dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Apapun itu. Namun kalau puasa, kata hadis ini, illa shawma fahuwa li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa. Puasa itu aku yang menentukan pahala dan balasannya bagi orang tersebut. Bayangkan ya, semacam itu. Baik, langsung saja kita masuk pembahasan tentang mubtilatus shaum, hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita. Baik, yang pertama kata musannif, qismun yubtilu thawab as-shaum la shauma nafsuhu. Jadi yang membatalkan puasa itu ada 2 bagian, terbahagi menjadi 2. Pahami Pak? Yang pertama, puasanya tetap sah tapi pahalanya hilang. Ya. Yang pertama itu puasanya tetap sah tapi pahala puasanya hilang. Dan yang kedua itu kata musannif, qismun yubtilu shaum wa kadzalika shaum. Bagian kedua yang membatalkan puasa itu puasanya batal dan pahalanya hilang dan wajib ia mengqadha puasanya. Itulah yang dinamakan mubtilat, mufattirat, ya. Nah, itu. Bagian yang pertama, puasa yang bisa menghilangkan pahala kita. Secara makna puasanya sah tapi pahalanya hilang. Nah, itu apa? Dikatakan oleh musannif mengambil dalil daripada Al-Quran, itu dikatakan kam min sa'imin laisa lahu min siyadihi illa al-ju' wal 'atas. Itu kata Nabi, berapa banyak orang yang berpuasa itu laisa lahu min siyamin, tidaklah bagi dirinya itu puasanya kecuali cuma mendapatkan lapar dan dahaga saja, haus saja. Ini Nabi yang mengatakan, berarti memang banyak orang yang puasanya cuma sia-sia. Kenapa? Nah, kata Nabi, khamsun yufattin as-sha'im. Banyak, ada 5 perkara yang bisa menghapus daripada pahala puasa kita. Yang pertama itu adalah al-ghibatu, yaitu zikruka akhakal muslima bima yakrahu walau kunta shadiqan. Yang pertama yang bisa menghilangkan pahala puasa kita adalah ghibah. Ghibah itu didefinisikan ialah membicarakan saudara muslimnya dengan sesuatu yang tidak disukainya, walaupun itu fakta, benar, itu dinamakan ghibah. Ya. Kita lagi ngobrol, ya si fulan itu begini. Andaikan ucapan kita itu tidak disukainya, itu dinamakan ghibah. Paham Bu? Nah, inilah yang bisa membatalkan daripada pahala puasa. Yang kedua adalah an-namimah. Namimah itu ialah naqlul kalam biqasdil iqa'il fitnah. Membicarakan seseorang atau memfitnah, mengadu domba seseorang. Ini bisa menghilangkan daripada pahala puasa. Yang ketiga adalah al-kadzib, berdusta saat puasa. Ini bisa menghilangkan daripada pahala. Yaitu maknanya al-ikhbar bi ghairil waqi', memberitahu orang tanpa fakta benar, ya. Yang keempat adalah an-nadru lima yahrumu aw lamma yahillu bisyahwat. Yang bisa menghilangkan pahala puasa itu adalah memandang kepada sesuatu yang haram. Inilah makanya puasa itu dalam secara bahasa adalah menahan. Itu melihat kepada sesuatu yang haram walaupun tanpa syahwat, itu bisa menghilangkan pahala puasa. Apa semisal kita melihat sesuatu yang haram, Bapak bisa sendirilah. Atau lima yahillu bisyahwat, atau sesuatu yang halal, memandang sesuatu yang halal bisyahwat, dengan syahwat. Nah, maka itu
bisa menghilangkan pahala puasa. Contohnya apa? Maaf, bapak memandang istrinya, itu halal bagi bapak, ya kan? Bapak memandang istri bapak, namun dengan syahwat, maka itu bisa menghilangkan daripada pahala puasa kita. Makanya puasa itu penting, ya. Menjaga betul-betul, ya. Yang kelima yang bisa menghilangkan pahala puasa adalah al-yaminul kadhibah. Sumpah palsu itu bisa menghilangkan pahala puasa. Yang keenam, qaula zur wal fuhush wal a'malu bih. Ucapan yang kotor, maaf, ucapan yang bisa menyinggung hati orang itu kotor, itu bisa menghilangkan daripada pahala puasa kita. Jadi ada 6 hal yang bisa menghilangkan puasa kita dan puasa kita tetap sah. Itulah yang dinamakan muhbitat dalam kitab fikih, ya. Nah, semacam itu. Itu bagian yang pertama. Kemudian bagian yang kedua adalah al-mufattirat. Nah, bagian kedua yang membatalkan puasa, puasanya batal dan wajib qada dan pahalanya juga hilang. Ini bagian yang kedua. Apa itu? Ada 8. Dalam kitab ini ada 8. Yang pertama, al-mufattiratul awwal. Yang pertama yang bisa membatalkan puasa kita itu adalah ar-riddatu, murtad. Ya, murtad itu apa? Qat'ul Islam bi niyyatin aw qawlin aw fi'lin walau kanat ar-raddatu lahdatan wahidatan. Jadi murtad itu ia memutuskan dirinya daripada akidah Islam dengan cara apa? Biniyatin, dengan cara niat. Kalau terlintas dalam hati kita, kayaknya Tuhan si ini benar, ya. Kayaknya Tuhan ini benar. Itu sudah termasuk murtad. Hati-hati. Au qaulin, ataupun dengan ucapan kita, aku beriman kepada Tuhan si fulan-fulan. Itu murtad, hati-hati, ya. Kemudian dengan perbuatan, kita masuk ke gereja, ngikutin ibadah orang tersebut, maka itu murtad secara fi'il, perbuatannya. Walaupun sebentar murtadnya. Andaikan dia diajak temannya, ayo kita ke gereja sebentar, kawannya saya. Dia ikut ibadah. Saya lagi puasa. Tidak apa-apa. Ikut dia ke gereja, ikut ibadahnya, nyanyi-nyanyinya. Pulang dari sana, dia teruskan puasanya. Maka puasanya itu tidak sah. Karena apa? Karena dia sudah murtad, walaupun itu sebentar. Ya. Yang kedua adalah yang bisa membatalkan pahala puasa, al-haidu wan nifas wal wiladatu. Ini bagi perempuan, ya. Yaitu haid dan nifas dan melahirkan. Walaupun sesaat di siang hari. Ini perlu kita ketahui bagi perempuan. Mesti ilmu haid itu mesti kita pelajarin, Pak, bagi anak-anak kita. Bukan saya, ya. Saya belum menikah. Bagi bapak-bapak yang memiliki anak perempuan, mesti tanamkan, mesti ajarkan tentang bab haid ini. Dosa kita kalau nggak ngajarkannya. Jadi kata musannif itu ada haid, darah haid itu ada keluarnya secara lahdatan. Ini fikih, ya. Kita bahas tentang fikih, ya. Memang fakta. Darah haid itu ada cuma selahdah, sebentar keluarnya. Ya. Ada juga sebentar dia keluar, setelahnya itu enggak keluar lagi. Nanti keluarnya ada juga. Nah, kalau terjadi di bulan Ramadan, dia haid itu cuma sebentar, selahdah bahasa fikihnya itu, maka puasanya tetap batal. Ataupun nifas, habis melahirkan, ataupun dia melahirkan, maka hilanglah daripada, batallah puasa orang tersebut, ya. Penting. Bagaimana kalau 1 menit lagi sebelum azan keluar dianya, ya. Mau maghrib ini lagi masak-masak ibu, tahu-tahunya 1 menit lagi mau azan keluar, sah tidak puasanya? Tetap batal kata musannif, ya.
dalam kitab ini. Itu bagian yang kedua. Yang ketiga yang bisa membatalkan puasa kita adalah al-junun walau lahdatan. Gila. Gila ini artinya yazilul aql, hilangnya akal. Artinya ya dia gila. Ya, ini pemahaman kita. Nah, gila itu bisa membatalkan puasa. Gila itu bagaimana? Nah, gila itu andaikan maaf bapak memiliki penyakit, paginya sehat, bisa puasa makan sahur bareng. Pas siangnya itu mulai kambuh itu, overdosis, ya, overdosis, hilang obatnya, ngamuk dianya, hilang akalnya, gila saat itu. Walaupun gilanya itu 1 jam, maka itu bisa membatalkan daripada puasa kita. Selanjutnya yang bisa membatalkan pahala puasa al-mufattir ar-rabi', yang keempat adalah al-ighma was-sukrun. Nah, yaitu pingsan dan mabuk. Nah, pingsan dan mabuk ini bisa membatalkan puasa idza amma jami'an nahar. Apabila pingsannya itu seluruh siang. Artinya pingsannya itu dari ba'da subuh sampai ba'da maghrib, pingsan dianya. Itu batal puasanya. Tapi kalau setengah, kalau 1 jam, 2 jam, itu tidak membatalkan daripada pahala puasa kita. Ataupun mabuk. Bagi bapak-bapak yang nanti mau musafir, mau pulang kampung, mabuk saat itu. Tapi mabuknya hilangnya sedikit. Nah, hilangnya apa bahasa kitanya itu? Bahasa Jaminya, bahasa Hakim. Teler. Ya. Teler ya. Bahasa Jaminya teler. Itu tidak membatalkan. Tapi kalau telernya sampai sore, itu bisa membatalkan daripada pahala daripada puasa kita, ya. Nah, itu bagian keempat. Namun ada juga ikhtilaf para ulama di sini. Jadi mazhab Imam Syafi'i itu ada lagi di bawahnya itu namanya mujtahid madhab. Jadi Imam Syafi'i itu punya turunan lagi ulama, dan ulama ini dia mengijtihad pendapatnya Imam Syafi'i. Nah, salah satunya pendapatnya Imam Ibnu Hajar. Kata Imam Ibnu Hajar, ya butulu idza ta'adda bihi walau lahdatan. Batal puasa seseorang itu mabuk dan mabuk dan pingsan walaupun itu sesaat. Ya, tapi pendapat lain mengatakan tidak, ya. Wa qala akharun la yubtil illa idza ta'adda wa amma jami'an nahar. Kecuali kalau mabuknya itu, pingsan itu sekalian siang, itu baru membatalkan daripada